Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amin. Bismillahi ma syaallah la yasuqul khair illallah. Bismillahi ma syaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma syaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaallah la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati dan saya muliakan kepada para habaib yang para sada Al-Habib Fuad, Pak Abud, wa Sayyid Jamalul Lail, Nasid Ismahu Astagfirullah. Namanya siapa? Muttaqin Jamalul Lail, dan juga para habaib yang lainnya, dan juga wabil khusus, secara khusus guru kita semua, guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Abati Tengku Haji Syarwani, ya. Matta'anallahu bituli hayatihi syarifah. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wal afiat, diberikan oleh Allah panjang umur, sehat wal afiat, bisa mendidik dan mendampingi khususnya para santri daripada pondok pesantren atau kata orang Aceh Dayah, saya baru tahu ya, Dayah Asasunnah Najah, dan insya Allah santri-santri sesuai namanya mendapatkan asasun najah dari sini, asas daripada keselamatan, dan semua menjadi orang-orang yang selamat insya Allah di dunia wal akhirat. Dan juga para asatid yang lainnya, guru-guru dan seluruh santri dan santriwati, seluruh jami'ut thalabah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya sangat bergembira sekali bisa hadir di sini, khususnya datang ke Aceh Darussalam ini hari pertama saya, pertama kali ini, awal marrah ke Aceh, dan bahkan baru beberapa waktu yang lalu dari bandara langsung ke sini. Dan lebih bahagia lagi, saya langsung melihat pemandangan orang-orang yang belajar ilmu agama, orang-orang yang mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui, insya Allah para santri hafal hadis ini. Nabi SAW bersabda, Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Nabi-nabi, para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham. Wa innama warrathul ilm. Yang diwariskan Nabi termasuk Rasulullah SAW adalah ilmu. Faman akhadah, siapa yang mengambil warisan ilmu Rasulullah SAW, maka telah mengambil, kata Nabi, bihadzin wafir, dengan bagian yang sangat banyak dari warisan Rasulullah SAW. Dan siapa yang mengambil ini, maka mendapatkan salam dan sambutan dari Rasulullah SAW, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan, dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah rahimahullahu taala daripada Sayyidina Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti alaikum aqwam, wa fi riwayatin ukhra unas, kata Nabi akan datang nanti kepada kalian di sini yaitu maksudnya para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, akan datang kepada kalian nanti, akan datang ke sekumpulan kaum. Dalam riwayat yang lain, akan datang orang-orang kepada kalian, hai para sahabatku, yang mana datangnya mereka itu yatlubunal ilm. Mereka akan datang dalam keadaan niatnya adalah mau mencari ilmu. Akan datang nanti santri-santri secara tidak langsung. Akan datang nanti orang. Maksud Nabi, walaupun tidak tertulis di matan hadisnya, tapi maksud dari hadis itu, datang orang yang tidak bertemu aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak belajar kepadaku, tapi ingin mengambil daripada bagian warisanku, maka datang kepada kalian, hai para sahabatku, untuk mempelajari ilmu, untuk belajar ilmu agamanya Allah. Fa idza ra'aitumuhum, kata Nabi, kalau kalian melihat mereka, wa fi riwayatin ukhra fa idza lagaitumuhum, kalau kalian bertemu dengan mereka, orang-orang yang datang mau mengambil ilmu agama,
faqulu lahum, maka katakan kepada mereka ahlan wa sahlan wa marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, katakan kepada mereka ahlan wa sahlan, selamat datang, wa marhaban, Nabi menyambut dengan gembira, biwasiyati Rasulillah, kalian adalah wasiat, penerus, pewaris daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kalimat marhaban, ahlan wa sahlan itu terus akan sampai kepada para tabi'in, kemudian ke tabi'ut tabi'in, kemudian ke generasi selanjutnya, para ulama, sampai ke guru-guru kita semua, dan sampai ke santri-santri di sini mendapatkan ucapan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Rasulullah bergembira, ridha. Bagaimana juga dalam riwayat hadis bahwa malaikat itu la tadu ajnihataha li talibil ilm ridwan bima yasna. Malaikat sampai melandaikan sayapnya ridha dengan apa yang dilakukan oleh orang yang mencari ilmu. Maka satu peluang yang luar biasa. Peluang yang luar biasa bagi para santri. Bisa ditakdirkan oleh Allah, bukan kebetulan, bukan kebetulan. Kalian ini ada di sini belajar bukan kebetulan, tapi ditakdirkan oleh Allah, dipilih oleh Allah. Maka ini kesempatan jangan dibuang. Dipilih oleh Allah, masuk ke dalam hati kita, insya Allah nurul ilm, cahayanya ilmu. Dan ketika cahaya itu masuk, Allah akan angkat derajat kita dengan derajat yang sangat tinggi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dibandingkan orang yang tidak beriman. Jadi seorang mukmin, muslim itu derajatnya lebih tinggi dari yang tidak beriman. Walaupun jahat, Islam baik, tidak Islam kafir, maka yang Islam jahat itu lebih baik di mata Allah daripada yang kafir baik, karena keimanannya diangkat derajatnya. Tapi diangkat secara khusus lagi orang-orang yang utul ilm, orang-orang yang dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, darajat, diangkat beberapa derajat. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, terjemahanul Quran, menafsirkan ayat ini, kata beliau, diangkat darajat, beberapa derajat orang yang ahli ilmu itu diangkat bisa imiati darajah, diangkat 700 derajat dibandingkan orang mukmin biasa dengan yang berilmu. Yang berilmu diangkat 700 derajat, ma baina darajatain, antara satu derajat ke derajat yang lainnya itu masirah khamsamiyah am. Kalau ditempuh perjalanan 500 tahun baru sampai. Satu derajat 500 tahun. 1000 tahun. 3.500 sampai 700, itu bedanya orang berilmu dan tidak berilmu. Makanya Allah juga berfirman, kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Maksud ayat ini, la yastawuna abada, tidak sama, la fid dunya wala fil akhirah. Di dunia tak sama, di akhirat pun tidak sama. Tapi sedikit saja ilmu yang bagaimana? Ilmu yang bisa menyebabkan orang diangkat, ilmu yang bagaimana? Kata Imam Malik, laisal ilm bikathratir riwayah walakinnal ilm nur yaqdhifuhullahu fil qalam. Ilmu itu bukan dengan banyaknya riwayat. Bukan berarti orang itu alim ketika hafal hadis ini, hafal ayat ini, hafal alfiyah, hafal nahwu, hebat, mantik, balaghah, ini hafal semuanya, alim. Belum tentu. Bukan begitu kemudian diangkat 700 derajatnya, belum tentu. Bukan kata saya, kata Imam Malik. Ini gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, beliau mengatakan laisal ilm bikathratir riwayah. Ilmu bukan dengan orang banyak riwayat, ini pinter akalnya saja, punya pengetahuan agama luas, dikatakan itu ilmu, belum. Kalau begitu saja Google lebih alim. Betul. Google tanya hadis apa, tahu dia. Hadis ini Bukhari nomor sekian, tahu, perawinya ada semua, ya. Bahkan orang kafir ada dulu, orang non muslim belajar Islam untuk menjatuhkan Islam, menghafalkan kutubus sittah. Kita enggak hafal kutubus sittah. Al-Fakir saya enggak hafal kutubus sittah, ya. Hadis. Ada orang kafir hafal kutubus sittah. Apa diangkat derajatnya sama Allah? Lah. Ya. Tapi ilmu yang dimaksud mulia, kemuliaan ilmu, semua ketika kita belajar kemuliaan ilmu itu adalah nur. Ilmu itu adalah cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati, bukan yang hanya sekedar
di pikiran atau keluar di lisan. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pernah bersabda, kata Nabi, al ilmu ilman. Ilmu ada dua, kata Nabi. Yang pertama kata Nabi, ilmul galab, ilmu hati, tempatnya di hati, yaitu tadi cahaya dalam hati. Fadzalika ilmun nafi'. Kata Nabi, ilmu yang masuk ke dalam hati itulah yang namanya ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu bermanfaat itu bukan hanya ngajar, jadi ustadz, jadi penceramah berarti ilmunya bermanfaat, belum tentu. Kalau cuma di kepala keluar, di lisan tidak keluar dari hati, walaupun dia terkenal ceramah ke sana sini, ilmunya tidak bermanfaat. Dan inilah yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sering meminta agar diberikan ilmu yang manfaat, dan Nabi meminta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan wa'udzubika min ilmin la yanfa'. Nabi minta perlindungan agar tidak diberikan ilmu yang tidak bermanfaat. Yang pertama ilmu dalam hati, itu ilmu yang bermanfaat. Yang kedua ilmu lisan, kata Rasulullah. Yang kedua ilmu cuma di teori di kepala dan bisa keluar lewat lisan, kata Nabi, fadzalika hujjatullah ala ibni adam fal iyadu billahi min dzalik. Maka ilmu itu akan menjadi hujjah bagi Allah untuk menyiksa ibni Adam, manusia. Bahkan ilmunya bukan menjadikan dia mulia di akhirat, bahkan semakin dia sakit di akhirat, semakin dia berlipat ganda azabnya di akhirat. Sampai kalau kita ngafalkan Zubat itu kan ada wa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil watan. Itu berdasarkan hadis, itu bait itu ada hadis yang nadanya demikian. Dikatakan orang alim tidak mengamalkan ilmunya, maka akan diazab sebelum penyembah berhala. Buat apa kalau hafal hadis ini tapi enggak sholat misalnya? Nyuruh orang jangan zina, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan. Dia zina, ya. Orang disuruh Muhammad Rasulullah, ini Muhammad utusan Allah, ikuti dia. Kamu masuk sana ke agama dia, kamu akan selamat. Kemudian orang Madinah tanya, kamu kenapa tidak masuk? Oh, saya nanti dulu. Turunlah ayat atamuruna nasa bil bir. Hei, kamu nyuruh orang berbuat baik, orang kamu suruh masuk Islam. Batang sauna anfusakum. Diri kamu sendiri kamu enggak masuk. Wa antum tatlunal kitab. Kamu hai orang Yahudi yang ngerti kitab Taurat. Yang tahu kitab kamu. Itu orang Yastrib enggak tahu. Orang Yastrib itu masuk Islam, ikut Rasulullah, masuk surga. Kamu yang tahu kitab Nabi Muhammad itu di kitab Taurat, tanda-tandanya jelas luar biasa. Kamu yang tahu, kamu tak masuk. Wa antum tatlunal afala taqilun? Punya otak enggak kamu nih? Kata Allah begitu. Punya otak kamu. Ini juga untuk kita. Saya ini ceramah ini untuk saya sendiri, ya. Apa itu, ya? Jangan sampai kita punya ilmu, orang yang tidak berilmu mengamalkan, kita tak mengamalkan. Jadi kembali ilmu tadi cahaya. Karena dia cahaya, dia tidak bisa didapatkan hanya sekedar contohnya baca kitab saja. Wah, buat apa belajar hidayah? Apa ya? Ini tapi saya ini bahasa lebih mudah difahami Indonesia apa Melayu di sini? Indonesia saja ya. Indonesia ya. Saya pikir apa karena dekat sama Malaysia mungkin lebih agak mirip sama Melayu. Ala kulli hal. Apa tadi? Baca kitab saja. Tidak berguru seperti ini talaki. Apakah bisa dapat ilmu? Teori bisa, cahaya masuk ke dalam hati enggak bisa. Ya. Apa gitu kata Imam Ghazali, man syaikhuh kitabuh fasyaitanu syaikhuh. Siapa yang menjadikan kitabnya sebagai gurunya, tidak berguru hanya membaca kitab saja, wah nggak perlu ada ngapain saya ke daya ke sini capek, beli aja buku di Gramedia, mau tentang apa tasawuf ada, fikih ada, baca sendiri. Ya, kalau kata Imam Ghazali, man syaikhuh kitabu, siapa yang gurunya adalah kitab maka setan menjadi guru. Saya tambah ini makalah saya sendiri, man Google syaikhuh fal iblisu syaikhuh. Ya. Kalau baca kitab saja bisa jadi setan jadi gurunya kalau nggak ada guru mursyid. Bagaimana kalau bukan kitab Google? Maka yang jadi gurunya bukan setan-setan biasa, iblis. Ya. Tak tahu hukum ini tulis di Google. Hukum muslimah menikah dengan non muslim. Tuh keluar tulisan orang liberal.
Hukumnya begini, khilaf bainal ulama, sebagian mengatakan boleh. Oh boleh. La haula wala quwata illa billah. Hukum ziarah kubur wali yang tulis orang akidah lain Ahlussunnah wal Jamaah. Syirik begini, oh syirik. Rusak semuanya. Iblis jadi guru. Iblis jadi gurunya nggak bisa. Teori bisa masuk. Makanya sekarang banyak orang pintar teori tapi cahaya dalam hati nggak ada. Ini masalah karena cara mendapatkannya salah. Cara mendapatkannya salah. Ada satu cerita dulu. Panjang dikit. Ada satu cerita dulu. Ada orang gitu. Wah, saya nggak perlu datang ke syekh, mursyid. Apa kalau di sini tengku ya? Orang alim nggak perlu. Saya beli itu kitab Sahihul Bukhari, Sahih Muslim. Saya baca sendiri. Zaman dulu belum ada Google ini. Baca. Suatu saat dia sakit. Dia baca di hadis Sahihul Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hayyatus sauda dawaun likulli da. Hadisnya yang betul habbatus sauda. Habbatus sauda jintan hitam. Rupanya kitabnya dia ini tak tahu ada tai cicak ke apa, baknya itu sebelahnya ada titik lagi. Ya. Gak ada gurunya, dia belajar sendiri. Akhirnya dibaca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayya, apa hayya? Hayyatus sauda, ular hitam, dawaun, obat, likul lidah, bagi setiap penyakit. Padahal hadisnya yang betul habbatus sauda, jintan hitam kata Nabi. Obat bagi setiap penyakit. Ini orang karena nggak pakai guru. Oh, ini qala Rasulullah sahih, akhrajahul Bukhari. Masya Allah, isnaduhu bagus semuanya, sahih, perawinya thiqat semuanya. Yakin saya ikut Nabi. Cari ular, dapat dia ular hitam, dicincang-cincang, ditumbuk-tumbuk, dulu nggak ada cuci, cincang-cincang, minum, bismillahirrahmanirrahim, sembuh, langsung mati. Langsung sakitnya sembuh, mati. Salah siapa? Nabi salah? Enggak. Salah siapa? Enggak berguru, baca buku saja. Itu buku bisa gitu, apalagi Google. Jadi nur enggak bisa dapat. Jangankan yang tidak berguru, yang berguru belum tentu bisa dapat nur ini. Dengarkan ini. Yang berguru, apalagi kemarin di Jawa waktu COVID di Malaysia juga, semua Zoom, gak bisa. Ya, harus begini untuk ilmu agama. Kalau matematik, bahasa Inggris bisa online. Ya, akan tapi kalau agama ya online mungkin untuk pengetahuannya bisa, tapi untuk nurnya gak bisa kalau gak bertemu seperti ini. Yang bertemu belum tentu dapat nur tersebut, nurul ilm tadi. Apa yang menyebabkan nur tidak dapat? Satu, adab antara murid kepada guru kurang. Walaupun bertemu tidak ada adab murid kepada guru, maka nur ilm tadi tidak bisa masuk ke hati murid. Maka dari itu kenapa dulu di zaman Nabi SAW, waktu itu Rasulullah adalah pemilik nur ini, cahaya ilmu yang terbesar ada di hatinya Rasulullah SAW. Kemudian Nabi mau mentransfer nur tadi ke hati ashabuhu, para sahabat. Padahal para sahabat itu adabnya luar biasa sama Rasulullah SAW. Tapi yang namanya sahabat radhiyallahu taala anhum, manusia tidak maksum, kadang-kadang melakukan kesalahan-kesalahan kecil. Ada yang pernah mengangkat suaranya agak keras di depan Rasulullah SAW. Cuma begitu saja, mengeraskan suara, langsung turun teguran dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Shadaqallahul azim. Ditegur sama Allah, hei orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Suara kamu kalau di depan Nabi jangan dikeraskan. Jangan sampai suara kamu lebih keras dari suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diriwayatkan dulu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu suaranya keras. Maka dikatakan beliau sampai jauh kalau beliau manggil, menggelegar suara beliau. Tapi setelah turunnya ayat ini Sayyidina Umar kalau bicara depan Rasulullah begini. Ya Rasulullah. Sampai Nabi bilang, "Irfa sautak ya Umar." Angkat suaramu wahai Umar, ta'adduban bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hei orang-orang yang beriman, jangan kau angkat suara kamu. Di atas suaranya Nabi itu kurang adab. Wala tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'd. Jangan kamu ngomong bersama Rasulullah itu seperti ngomong sesama
Sesama kawan kamu santai, panggil namanya begini jangan. Antahbatu amalukum wa antum la tash'urun. Nanti agak astagfirullahaladzim, dibatalkan amalan kamu, dihanguskan amalan kamu. Ini tafsir yang saya ambil, ada beberapa tafsiran di sini. Dibatalkan nanti transfer cahaya ilmu dari hati Rasulullah ke dalam hati kamu. Kalau kamu kurang adab kepada Nabi SAW, kamu sudah capek-capek belajar, nanti cahayanya tidak masuk kalau kamu tidak ada adab. Sebenarnya bukan kesalahan cuma ngangkat suara, tapi Allah ingin maksimal nur ini nyampai ke hati mereka sehingga ditegur oleh Allah. Sehingga dikatakan para sahabat dulu ketika Nabi SAW menyampaikan ilmu, duduk bersama Rasulullah segini, ka'anna fi ru'usihim tayr. Seakan-akan di atas kepala mereka ada burung. Burung maksudnya apa? Maksudnya tidak bergerak. Seandainya ada burung itu nggak tahu kalau itu orang, dipikir batu. Kenapa mereka tidak bergerak? Mereka takut kalau bergerak itu su'ul adab kepada Nabi SAW. Maka dari itu dulu diriwayatkan Syekh Abu Bakar bin Salim itu marah kalau ada orang, beliau ngajar ada muridnya pegang tasbih. Zaman sekarang di Jawa, di Malaysia banyak tak tahu, di sini mudah-mudahan tak ada. Ya. Jadi nanti kita ngajar pengajian di masjid ini, subhanallah, 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 subhanallah. Pakai tasbih bagus. Ya, tapi pada tempatnya. Ketika kamu mendengarkan ilmu, ini lebih afdal daripada zikir. Maka letakkan tasbihmu, kata Syekh Abu Bakar bin Salim rahimahullah, nanti itu ada waktunya. Ada yang lebih parah lagi, duduk di belakang baca Quran. La ya habib, afdalu ibadati ummati tilawatil Quran. Nanti ada waktunya, selesai tilawat Quran. Bagaimana sahabat dulu? Nabi menyampaikan ilmu, duduk, takut bergerak, kurang adab kepada Nabi SAW. Maka masuk cahaya ilmu kepada mereka. Jadilah mereka, kata Nabi, khairul gurun barni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, generasi para sahabat, keimanannya, keilmuannya, nur itu penuh di hati mereka. Karena mereka dulu waktu ngaji, belajar kepada Rasulullah, penuh dengan adab dan ta'zim kepada guru. Hasilnya begini. Zaman sekarang, sistem belajar pondok begini ini mau dikikis. Iya atau tidak? Mau dikikis. Mohon maaf, saya nggak cerita di Aceh, saya nggak tahu. Insya Allah Aceh ini menjadi contoh untuk satu Indonesia, insya Allah. Menjadi contoh untuk satu Indonesia. Dikikis dengan apa? Ikut cara-cara modern. Bukan berarti nggak boleh, tapi kadang-kadang itu menghilangkan barokah. Dari dulu belajar pondok, duduk di bawah begini. Gurunya di atas. Ya, saya sebenarnya bukan guru karena tamu kebetulan dudukkan di atas. Dirubah pakai meja, sejajar antara guru dengan murid. Dulu namanya murid kalau di pondok di daya sampai sekarang begitu. Ini sesuai zamannya Rasulullah SAW. Diajarkan bagaimana murid itu ta'zim kepada guru, tunduk. Kalau tahu gurunya salah gak berani bantah. Karena guru bukan nabi. Guru boleh salah gak? Boleh. Kalau nabi gak bisa salah. Ya, abad ini bisa salah, apalagi saya. Ya, bisa salah. Tapi takzim kepada beliau. Selagi kesalahan itu wajar manusia. Siapa yang nggak pernah salah? Ulama sekelas Imam Syafi'i kadang-kadang salah, mengakui saya salah. Begini biasa. Ya. Tapi kalaupun salah, takzim. Kalaupun mau pertanyakan guru ini bagaimana? Dulu begitu. Barokah ilmunya. Masuk nur itu kepada hati mereka. Walaupun ilmunya nggak banyak, tapi manfaat. Zaman sekarang nggak dirubah. Duduk di atas kursi, murid yang pintar, yang pandai mendebat gurunya. Gurunya baca harokatnya salah. Ustaz, assalamualaikum, mau interupsi. Mudah-mudahan di Aceh nggak ada yang begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalnya apa? Man dana nafsihi. Astagfirullah. Man dana nafsah. Loh, kan nggak apa-apa. Harokat aja kok kamu berani bantah? Bantah guru nggak haram kok harokatnya salah itu. Haram nggak? Baca harokatnya salah, yang penting keterangannya nggak salah, haram atau enggak? Saya bukan bilang apa, cuma kadang-kadang salah. Itu kalau harokat, kadang-kadang maaf pendapat ustadz itu nggak benar, menurut saya debat, tidak ada lagi ta'zim. Ini mohon maaf, cara-cara fil jamiah kata sekarang. Pesantren debat, belajar tafsir debat, keluarnya maafil barokah, nur tadi nggak ada. Sehingga mungkin dia pintar tafsir, pintar sarjana tafsir, sarjana ahli hadis. Akan tetapi kemudian nurnya nggak ada, fatwanya bisa dibeli.
Cari pengaruh, suruh fatwa haram, haram. Kalau demi uang, halal. Halal. Kenapa? Tidak ada nur tadi. Panjang kalau saya jelaskan. Maka intinya kalian di sini beruntung cara belajar mengajar sesuai dengan yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan adab dan takzim kepada guru, bisa mengambil ilmu. Dan yang penting ilmu bukan pintar-pintaran riwayatnya, itu penting, bukan hafal matan sekian, ya itu penting, tapi yang lebih penting masuknya cahaya ke dalam hati tadi ya. Qala al-Habib al-Allama al-Habib Abdullah bin Muhsin al-Attas rahimahullah ta'ala menjelaskan hadis yang tadi saya sebut, al-ilm ilmani. Kata beliau ilmu itu dua yang disebut sama Nabi. Ilmu yang pertama adalah ilmu yang di hati. Kata beliau itu adalah ilmu yang mana sifatnya adalah nur wa khasyah, cahaya, yang cahaya itu secara otomatis menyebabkan orang tadi khasyah, takut kepada Allah. Itulah kenapa Allah wasafallahu subhanahu wa ulama fil Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Allah mensifati ulama itu orang yang punya ilmu di mata Allah, itu adalah orang yang yakhsyallah, yang takut kepada Allah. Maka siapa yang tidak yakhsyallah, walaupun hafal 10.000 alfiyah, kalau ada alfiyah itu ada 10.000 kali lipat, hafal semuanya, kutubus sittah hafal, tapi tidak yakhsyallah. Kok dia berani meninggalkan perintahnya Allah, berani melakukan al-kabair, perhatikan, bukan dosa kecil bisa ditoleransi ya. Lamam, orang-orang yang baik itu yang dimasukkan surga itu yajtanibuna kabairal itsm wal fawahish illal lamam. Tapi orang melakukan dosa besar walaupun punya ilmu kayak bagaimanapun, dia bukan alim di mata Allah. Ilmu yang cahaya itu akan menghasilkan khasyah. Dia takut sama Allah, mau melakukan yang haram takut, mau meninggalkan yang wajib takut, bahkan mau meninggal yang sunnah takut. Ya, bahkan ba'dul ulama mau tidak pakai siwak takut dosa. Padahal enggak wajib. Karena dulu Nabi pernah mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kata Nabi, kalau saja aku tidak takut memberatkan umatku, aku perintahkan umatku pakai siwak setiap kali sholat. Tapi enggak jadi diwajibkan karena Nabi kasihan sama kita. Soalnya kalau siwaknya ketinggalan dosa kalau diwajibkan. Akhirnya enggak. Ba'dul ulama sampai enggak berani sholat. Bukan saya, kalau saya siwak hilang tetap sholat. Ya, ba'dul ulama sampai enggak berani sholat kalau enggak ada siwak. Sampai ada diriwayatkan ada orang punya siwak mau dibeli, orangnya bilang tidak saya jual illa bidinar, kecuali 1 dinar. 1 dinar sekarang 3 juta. Dibayar 1 dinar. Kata muridnya, wahai syekh, anta mubadzir, beli siwak 1 dinar. Dia bilang enggak. Ini kata Nabi sangat penting, sholat di siwak khair min sab'ina sholat bi ghairi siwak, lebih afdal akhir wa riwayat ukhra afdal daripada 70 sholat tambah 70 sholat. Ala kulli hal mereka takut kepada Allah. Adapun ilmu yang kedua, maka ilmu yang pertama ini sifatnya kullamazdad, kata Habib Abdullah bin Muhsin al-Attas, kullamazdad insana minhu zadat ma'rifatuhu bi nafsihi wa tahaqqaqa annahu la ya'lam minal ilmi syai'an. Orang kalau sudah ilmunya itu tadi ilmu hati, masuk cahayanya ke dalam hati, maka semakin ilmunya bertambah, semakin dia tahu kadar dirinya dia. Sehingga dia itu semakin cahayanya banyak, semakin dia merasa saya ini enggak punya ilmu. Ilmu saya enggak ada apa-apa, enggak sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kata Allah, hai manusia, kamu itu sealim-alimnya kamu dikasih ilmu sama Allah. Sedikit yang kamu enggak tahu lebih banyak. Kata para ulama, seandainya ilmunya Allah itu laut, ilmu yang dimiliki satu orang yang dianggap pintar, yang dianggap berilmu, itu seperti jarum dimasukkan ke dalam laut, diangkat air yang menempel, itu yang kamu punya. Yang kamu enggak tahu satu lautan. Maka ketika ilmu itu betul-betul nur, cahaya masuk dalam hati, semakin bertambah, semakin dia sadar saya lebih banyak yang enggak tahu, maka timbul tawadhu. Adapun ilmu lisan, ilmu yang kedua, yang ini ilmu yang tidak bermanfaat, kata Nabi SAW, tidak mengangkat derajatnya di dunia, tidak mengangkat derajatnya di akhirat, bahkan akan membuat dia binasa di akhirat, celaka di akhirat gara-gara ilmunya. Maka tanda ilmu yang kedua itu tadi adalah semakin bertambah ilmunya, pengetahuannya, bukan di sini ya. Beda. Pengetahuan keagamaannya bertambah, maka bertambah pula lah dakwah, bertambah pula dia ngaku-ngaku, ya, bertambah pula sombongnya, sampai dia itu yadun annahu laisa ahad fil ilmi mithlu. Dia pikir enggak ada yang alim kayak saya. Di Aceh ini saya paling alim. Masih kamu. Enggak ada fulan. Fulan enggak hafal Riyadhus Shalihin, ana hafal.
Fulan hafal Quran, enggak, saya hafal Quran. Ana a'lam. Ya, astagfirullahaladzim. Ana alim. Lain tidak ada. Ini dicari, ada orang kok kayaknya alim, dicari-cari kesalahannya. Oh ini salah ini, salah. Baca sekali harokat, jahil. Ya, jahil, ya alim. Ya Allah, itu tanda alam faliyadzubillah. Tanda kalau ilmu itu adalah ilmu lisan yang tidak merasuk ke dalam hati. Juga kata Al-Habib Zain bin Ibrahim Busmit rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala, masih ada beliau. Beliau sering mengatakan, kata beliau beliau mengatakan astagfirullah, ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang yazidu fil qalbi, menambah di dalam hati itu zuhdan lid dunia, zuhud kepada dunia. Orang kalau masuk ilmu ke dalam hati dia enggak terlalu cinta dunia. Semakin ilmunya tambah cahayanya ke dunia dia biasa-biasa. Ya, bukan berarti enggak mau duit, enggak mau makan, bukan ya. Tapi enggak terlalu kepada dunia. Kemudian raghbah fil akhirah. Cahaya ilmu itu akan membawa dia semakin memikirkan akhirat. Kemudian menambah tawadhu'a, tawadhu. Dia semakin ilmunya tinggi. Kalau ilmu itu ilmu galab, ilmu cahaya dalam hati, semakin dia ilmunya panjang, dia semakin tawadhu wa khusyu'an lillah. Dan dia semakin khusyuk antara dia sama Allah. Tapi kalau sudah kita kok ilmu teori bertambah, khusyuknya enggak bertambah, khusyahnya enggak bertambah, hati-hati menjadi penutup. Wala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa ba'da. Siapa yang bertambah ilmu pengetahuan agamanya, akan tetapi tidak bertambah hidayah dalam hatinya, maka tidak bertambah apa-apa dari dirinya kecuali semakin jauh dari ridhonya Allah. Fal iyadu billahi min. Sudah, mudah-mudahan insyaallah ya. Saya mengharapkan barokah dari kedatangan saya ke sini, berkat beliau ya, berkat berjumpa dengan para tolaba di sini. Mudah-mudahan kita semua dapat ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan cahaya ilmu itu yang ditransfer oleh Rasulullah ke para sahabat ke tabi'in ke tabi'in terus sampai ke guru-guru kita, sampai ke abah beliau kalau antum sanadnya ya, sampai ke ayah beliau. Dari diceritai abah beliau adalah murid daripada Abu Sayyid Abbas Al-Maliki rahimahullahu ta'ala, seorang luar biasa dari garis keturunan Rasulullah, dari Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, masya Allah. Maka dari yang runtut cahaya dari ditransfer dari beliau ditransfer kepada kalian, dan mudah-mudahan saya juga mendapat tempiasnya ya, mendapatkan masuk dalam hati kita diberikan ilmu yang bermanfaat sehingga diangkat derajat kita di dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah min ilmin la yanfa', dijauhkan daripada ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, dan dijauhkan daripada hati yang jauh daripada kekhusyuan dan ketakutan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Jatuh nggak tahu ini tadi ya. Ada kekurangan, Al-Fakir mohon maaf. Waktunya terlalu panjang. Ada yang penat, lelah anak-anak ini, saya minta maaf. Waktunya, bahasa saya kurang bisa dimengerti, kurang adab di depan beliau. Kalau kata orang Jawa, Indonesia bilang sok-sokan nasihatin depan beliau, astagfirullahaladzim ya. Maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya menginginkan nadrah daripada beliau-beliau ini. Ada kekurangan, Al-Fakir mohon maaf. Hadza wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.